baik, rekreasi dalam konteks pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan hiburan semata, tetapi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah konsep rekreasi dalam pendidikan. Pada umumnya, pendidikan rekreasi bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Pada penerapannya, biasanya dalam bentuk permainan, olahraga ringan, seni kreatif, dan kegiatan luar ruangan lainnya. Kegiatan ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan semangat belajar, meningkatkan kerjasama tim, meningkatkan daya imajinasi, dan serta meningkatkan kreativitas siswa. Selain itu, pendidikan rekreasi juga dapat membentuk karakter melalui pengalaman langsung yang berisikan nilai-nilai seperti sportivitas, empatik, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam pendekatan pendidikan modern, pendidikan rekreasi juga sering dikaitkan dengan learning through play atau yang disebut sebagai pembelajaran melalui bermain. Pendekatan ini diyakini dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang inklusif, tidak membebani, dan berfokus pada kebutuhan dan minat siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Pratama dan Musyarofa pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa aktivitas fisik dan sosial dalam bentuk permainan dapat menjadi media yang efektif dalam menstimulasi perkembangan motorik, emosional, dan sosial anak, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, pendidikan rekreasi dalam dunia pendidikan harus direncanakan dengan terencana, terstruktur, dan sesuai tahap perkembangan siswa. Jika dikelola dengan baik, program rekreasi pendidikan tak hanya memperkaya pengalaman belajar dari siswa, namun juga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, menyenangkan, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara holistik. Selanjutnya, jenis dan bentuk kegiatan rekreasi di lembaga pendidikan. Yang pertama, kegiatan dalam ruang atau indoor adalah jenis kegiatan yang dilakukan di lingkungan tertutup seperti di ruang kelas, aula, dan gedung sekolah lainnya. Contoh yang pertama, senam ceria. Senam ceria ini sering dilaksanakan sebagai awal kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh siswa dan juga menghilangkan stres saat pembelajaran. Yang kedua, pentas seni. Kegiatan ini melibatkan siswa untuk mengekspresikan diri melalui seni seperti tari, musik, drama, atau puisi. Pentas seni ini bermanfaat untuk melatih keberanian, kreativitas, dan juga keterampilan sosial siswa. Dan yang ketiga, permainan edukatif. Permainan dalam ruang seperti puzzle, catur, dan permainan lainnya dapat merangsang perkembangan kognitif dan juga mengajarkan strategi berpikir siswa. Yang kedua, kegiatan luar ruang atau outdoor adalah jenis kegiatan yang dilakukan di luar gedung atau kelas seperti di taman, di lapangan, dan di area sekolah lagi yang lebih luas. Contoh yang pertama, outing kelas. Outing kelas merupakan kegiatan belajar di luar kelas yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman secara langsung seperti berkunjung ke museum, ke tempat bersejarah, atau alam terbuka lagi. Dan yang kedua, olahraga rekreasi. Berbagai banyak jenis olahraga rekreasi seperti bola voli, tenis meja, sepak bola, atau olahraga tradisional, misalnya
tarik tambang, dan gobak sodor, dan masih banyak lagi olahraga tradisional yang dapat dilakukan oleh siswa. Olahraga ini bermanfaat untuk kebugaran jasmani siswa. Dan yang ketiga, camping atau kemah. Kegiatan ini mendidik siswa tentang kemandirian, keterampilan bertahan hidup, dan pentingnya kerjasama antar kelompok. Kegiatan insidental. Kegiatan insidental adalah jenis kegiatan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti per semester atau per tahunan. Dan biasanya kegiatan ini dilakukan pada hari-hari besar yang melibatkan seluruh siswa dan aktivitas akademik. Contoh kegiatan ini seperti perayaan hari besar, perayaan pentas tahunan, perayaan pendidikan, dan outbound atau training karakter. Kegiatan berbasis komunitas dan sosial. Selain kegiatan rekreasi fisik dan mental, kegiatan ini juga berupa kegiatan sukarela atau kerja bakti yang dilakukan siswa dalam aktivitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Contohnya yaitu kerja bakti atau pengabdian masyarakat dan melakukan lomba kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait apa sih manfaat dari program rekreasi di lembaga pendidikan. Nah, manfaat yang pertama itu ada manfaat fisik. Rekreasi yang melibatkan fisik seperti senam, permainan tradisional, dan olahraga ringan berkontribusi terhadap perkembangan kebugaran jasmani. Aktivitas-aktivitas tersebut membantu merangsang perkembangan keterampilan motorik halus dan kasar, menjaga daya tahan tubuh, dan membantu memperbaiki koordinasi gerak siswa. Manfaat yang kedua ada manfaat psikologis. Nah, teman-teman, kegiatan rekreasi ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres dan tekanan mental yang sering dialami oleh peserta didik akibat beban akademik. Dengan suasana yang menyenangkan dan tidak kompetitif, peserta didik dapat mengekspresikan dirinya secara bebas. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap motivasi belajar siswa. Manfaat yang ketiga itu ada manfaat sosial. Kegiatan rekreasi memiliki nilai penting dalam membentuk keterampilan sosial siswa. Seperti contohnya itu pada saat siswa berkontribusi atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok seperti permainan tim, lomba menghias kelas atau lomba kebersihan kelas, itu mereka belajar dalam bekerja sama, terus menghargai perbedaan dan berkomunikasi secara efektif. Tentunya proses ini tuh menumbuhkan rasa empati mereka dan rasa toleransi mereka. Nah, manfaat yang keempat ini ada manfaat akademik. Jadi, kegiatan rekreasi ini tuh mampu menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan. Tentunya, lingkungan yang lebih kondusif berdampak langsung pada peningkatan konsentrasi siswa, daya serap materi siswa, dan meningkatkan motivasi akademik siswa. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja manfaat dari program rekreasi di lembaga pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tantangan dan solusi program rekreasi di lembaga pendidikan. Nah, tantangan dan solusi program rekreasi di lembaga pendidikan terkhususnya di bagian tantangan. Nah, poin pertama itu ada keterbatasan waktu. Waktu pembelajaran yang padat, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah, seringkali membuat guru dan sekolah kesulitan menyiapkan program rekreasi dalam jadwal rutin. Kurikulum yang berorientasi prioritaskan kegiatan di kelas dibandingkan kegiatan rekreasi. Nah, sementara aktivitas rekreasi dianggap sebagai pelengkap, bukan yang diutamakan, yang bisa dikurangi ketika waktu terbatas. Nah, poin kedua, ada keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, pada keterbatasan sarana dan prasarana ini, banyak sekolah terutama di wilayah seperti pelosok atau pedesaan dengan dana terbatas belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas rekreasi. Minimnya ruang terbatas, peralatan bermain, maupun infrastruktur pendukung seperti lapangan,
taman bermain, dan aula sebagai menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik maupun sosial ini. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya tenaga pendamping yang kompeten, sehingga pendidikan rekreasi di lembaga pendidikan ini seringkali terkendala. Program rekreasi yang berkualitas memerlukan pendamping atau fasilitator yang memahami konsep pembelajaran berbasis aktivitas dan permainan. Namun dalam praktiknya tenaga pengajar masih fokus pada pendekatan instruktur di dalam kelas, ketidaksiapan dalam merancang dan memfasilitasi aktivitas rekreasi yang bermuatan edukatif menyebabkan program kurang menarik dan bahkan tidak terlaksana sama sekali. Nah, poin keempat itu atau yang terakhir ada minimnya pemahaman tentang nilai rekreasi. Nah, ini sebagai tantangan yang terberat dalam pendidikan rekreasi di lembaga pendidikan. Sebagian besar pemangku kepentingan baik guru, kepala sekolah maupun orang tua masih memandang kegiatan rekreasi sebagai aktivitas yang santai, tidak termasuk kegiatan akademik yang tidak membawa kontribusi langsung terhadap pencapaian akademik. Akibatnya rekreasi tidak dianggap penting dalam pencapaian akademik pendidikan. Padahal berbagai studi kasus atau studi menunjukkan bahwa kegiatan ini justru mendukung prestasi dan perkembangan kepribadian siswa secara menyeluruh. Selanjutnya itu solusi program rekreasi di lembaga pendidikan. Ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu integrasi program rekreasi ke dalam kurikulum. Ini salah satu pendekatan strategis adalah dengan mengintegrasikan unsur rekreasi ke dalam pembelajaran formal, misalnya melalui metode pembelajaran aktif, pembelajaran luar ruangan atau biasa disebut dengan outdoor learning, atau kegiatan tematik berbasis permainan. Dengan cara ini, rekreasi tidak lagi menjadi kegiatan tambahan, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswanya nanti. Kedua itu pelatihan guru dan peningkatan kompetensi profesional. Guru perlu dibekali pelatihan yang bersifat praktis dan aplikatif dalam menyusun serta melaksanakan program rekreasi yang mendidik. Pelatihan ini dapat difokuskan pada teknik, fasilitas kegiatan bermain, pengelolaan kelas aktif, dan pengembangan kreativitas dalam pembelajaran. Dengan peningkatan ini, kapasitas ini, guru diharapkan mampu merancang kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga terarah dan berdampak terhadap perkembangan bagi siswa. Yang ketiga itu optimalisasi sumber daya lokal dan lingkungan sekitar. Sekolah dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran dan rekreasi seperti taman, lapangan desa, atau fasilitas umum lainnya. Kreativitas dalam pengelolaan ruangan dan menggunakan bahan-bahan sederhana untuk permainan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan fasilitas. Yang keempat itu terakhir, membangun kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Kolaborasi ini dengan orang tua dan masyarakat sekitar penting untuk memperluas dukungan baik secara segi tenaga, fasilitas maupun pendanaan. Partisipasi komunikasi dapat menciptakan bagian berbasis sosial dan budaya lokal yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Selain itu, keterlibatan orang tua juga memperkuat sinergi pendidikan, karakter, dan lingkungan sekolah dan keluarga.